Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Puji dan syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari pertama ini kita masih diberi rahmat beserta karunia sehingga kita telah berada kembali di sekolah kita yang sama-sama kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para majelis guru serta karyawan yang sama kami hormati, mengawali daripada kegiatan kita pada pagi ini, hari pertama kita kembali melaksanakan tugas kita, dan kemudian kita para majelis guru pada hari Sabtu telah melaksanakan sosialisasi tentang teknik pembelajaran di dalam tatanan new normal COVID-19, dan pada hari ini kita tindak lanjuti di sekolah kita masing-masing. Bapak dan Ibu, tentu segala sesuatu dalam rangka menyongsong tugas-tugas kita perlu rasanya kami selaku kepala sekolah yang diberi amanah memberikan beberapa penjelasan kepada kita secara bersama. Dimulai daripada tugas kita secara umum di sekolah kita mulai 13 Juli 2020, yang mana kita akan melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Tidak ada perbedaan tugas yang akan kita laksanakan dari sebelum-sebelumnya. Walaupun itu nanti akan terjadi mungkin secara teknis berbeda dengan hari-hari sebelum kita melaksanakan libur. Nah, jadi Bapak dan Ibu, secara umum kita dituntut untuk membentuk suatu gugus tugas dalam rangka mempersiapkan sekolah kita dari pandemi COVID-19. Artinya sebagai penanggung jawab di sekolah ini, apabila terjadi kendala-kendala yang berhubungan dengan COVID-19. Dan kemudian Bapak dan Ibu nanti akan mempersiapkan segala sesuatu administrasi yang akan kita tuangkan sebagai SOP ataupun standar operasional prosedur di satuan pendidikan kita, di mana SOP itu akan kita kerjakan secara bersama-sama. Mana yang akan kita buat baik berupa PBM maupun berupa protokol kesehatan yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu, secara fisik sekolah kita harus siap dengan protokol kesehatan, karena sekolah kita ini sewaktu-waktu akan dikunjungi baik pun dari dinas terkait maupun dari masyarakat maupun dari pemerintah lainnya. Jadi di sekolah kita harus tersedia protokol kesehatan. Dan kemudian harus ada nanti SK panitia gugus tugas yang telah dibentuk secara bersama-sama. Dan kemudian kegiatan kita
sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kita di tingkat sekolah dasar melaksanakan pembelajaran jarak jauh, luring di luar jaringan kepada peserta didik kita sampai batas yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kami belum bisa menyampaikan kepada kita secara bersama sampai kapan ini akan kita laksanakan. Boleh jadi sampai akhir Juli, boleh jadi sampai Agustus, boleh jadi sampai September. Yang penting kita siap di dalam menjalankan tugas sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang tugas-tugas itu sudah diterima oleh kepala sekolah, sosialisasi dari Dinas Pendidikan yang dituangkan nanti di dalam SOP kita. Secara gambaran, di sekolah kita ini seperti sarana dan prasarana. Yang kami sampaikan tadi, fisik tadi, cara bahasanya adalah sarana prasarana. Yang pertama sekali, sekolah itu terjamin bersih, baik pun di dalam dan di luar ataupun di lingkungan sekolah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tersedianya alat cuci tangan di lingkungan sekolah kita sesuai dengan kebutuhan sekolah. Artinya kalau sekolah kita besar tentu banyak sarana, kalau sekolah kita menengah tentu kita sesuaikan. Bentuknya diserahkan kepada kita sekolah, sejauh mana kemampuan sekolah dalam mengadakan alat cuci tangan tersebut. Dan kemudian tersedianya alat pengukur suhu di sekolah kita. Tersedianya hand sanitizer atau konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan di lingkungan sekolah kita. Itu alhamdulillah sudah ada di sekolah kita. Dan kemudian tersedianya ruang karantina atau isolasi. Untuk apa kegunaannya? Apabila terjadi situasi darurat seperti kita yang berada di sini terjadi sakit dan lain sebagainya, sebelum ada pemeriksaan dari penanganan medis dan lain sebagainya di sekolah kita. Dan kemudian terlaksananya, itu sudah tadi kami sampaikan, terlaksananya sekolah yang steril tadi sudah kami sampaikan di awal pertama sekali, yaitu sekolah yang steril, bersih secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan. Jadi itu sudah saya sampaikan tadi di awalnya. Kemudian tersedianya masker cadangan. Jadi kita menyediakan masker cadangan apabila sewaktu-waktu bagi warga sekolah membutuhkan masker. Jadi, dan kemudian seluruh warga sekolah yang datang ke sekolah ini, karena kita masih dituntut baru kita sebagai
guru dan karyawan yang hadir di sekolah itu dianjurkan membawa makanan dari rumah. Artinya tidak berbelanja di sembarangan untuk kita konsumsi, demi menjaga kebersihan daripada makanan yang kita konsumsi di sekolah kita. Jadi itulah yang harus kita laksanakan secara satu persatu, dan kemudian harapan kami selaku kepala sekolah yang kami sampaikan tadi itu bukan hanya sebatas tulisan di agenda kita atau notulen kita, karena kami tidak mau dituntut hanya untuk sebatas laporan kepada pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan kita pendidikan. Artinya hanya sebatas laporan. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian Bapak dan Ibu para majelis guru, sesuai dengan sosialisasi kita pada hari Sabtu, kita itu disuruh membuat lembar kerja siswa, LKS. Jadi jangan salah artikan kita, yang disuruh itu bukan hanya sebatas RPP. Jadi kalau kita membuat tugas kepada siswa itu, mari kita pedomani bagaimana bentuknya lembar kerja siswa itu. Jangan semata-mata sebutkan ini, sebutkan ini, sebutkan ini, hanya secara lisan. Artinya bagaimana bentuk LK siswa itu, LK yang simpel, mudah dipahami oleh siswa. Dan kemudian Bapak dan Ibu, di SOP kita nanti akan tertuang seluruh tugas-tugas kita itu. Mulai dari kami selaku kepala sekolah, apa tugas kami? Apa tugas kami dalam rangka menghadapi tahun pelajaran 2020-2021 ini? Dan kemudian apa tugas Bapak dan Ibu? Satu persatu kita nanti akan dijelaskan di SOP kita. Jadi di sini nanti pihak Dinas Pendidikan, insya Allah kalau memang betul Kabupaten Pasaman telah berada di zona hijau nanti di bulan September, maka anak-anak kita akan dipanggil ke sekolah kita kembali untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasa, dengan catatan menggunakan protokol kesehatan. Jadi mari kita berdoa ini tidak berjalan lama, supaya kita kembali bisa menjalankan tugas sebagaimana biasa. Yang jelas tugas ini kita berikan kepada anak itu harus sesuai dengan pendalaman materi yang berkaitan kepada COVID-19. Bukan nanti kita berkaitan kepada pendalaman kurikulum. Itu barangkali yang pergi hari Sabtu sudah kami jelaskan di lapangan, di pusat KKG kita. Yang dituntut di dalam kegiatan ini, kita yang pertama itu sebagaimana literasi, pencegahan penanggulangan COVID, perilaku hidup bersih, dan kemudian kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan itu barangkali nanti kepada guru agama, rekreasional dan aktivitas fisik itu kepada Bapak PCOK,
penguatan karakter kepada kita secara bersama. Itulah nanti seputaran itulah yang akan kita buat. Dan jangan sampai nanti lembar kerja yang kita buat ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat karena dalamnya materi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Itu peringatan pertama dari kami selaku kepala sekolah. Mari sesuaikan dengan tingkat usia anak. Artinya usia itu bukan usia umurnya. Karena di kelas 4 saja usianya berbeda-beda barangkali. Jadi yang kami maksud usia itu usia kelasnya. Yang kelas 6 itu yang kami jelaskan kemarin. Kalau kita ambil nanti dari pelajaran kelas 6 itu materinya barangkali anak yang kelas 5 sekarang, yang kelas 6 sekarang itu masih 0. Maka mari sinkronkan dengan guru kelas 5. Apa kira-kira model lembar kerja siswa seputaran yang kami sampaikan tadi itu bisa kita lemparkan kepada anak-anak kita. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama membuat itu, sehingganya dalam rangka 2 hari ini tugas itu telah selesai kepada kita semua dan untuk ditransfer kepada orang tua siswa dengan cara apa modelnya nanti kita musyawarahkan. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian Bapak dan Ibu, sebelum tugas itu sampai, itu yang kami ceritakan tadi. Karena sekolah masih ada lagi kegiatan yang perlu, yaitu mensosialisasikan melalui komite dan wali murid. Jadi nanti mari kita data wali murid kita, berapa jumlahnya, berapa orang wali murid kita kelas rendah dan kelas tinggi, berapa orang yang tergabung. Artinya dia wali murid kelas rendah, dia juga wali murid kelas tinggi. Sehingganya nanti pembagian jam tatap mukanya kita tidak susah dan tidak direpotkan oleh pertanyaan wali murid. Karena kalau langsung undangan ini kita buat dari jam 8 sampai jam 10 umpamanya, wali murid kelas 1 atau kelas rendah 1, 2, 3 untuk hadir di sekolah. Ternyata dia juga wali murid kelas 4 atau kelas 5. Akan adalah nanti pertanyaan-pertanyaan. Kami di mana Pak? Sementara nanti di jam kedua juga ikut kami. Jadi mereka itu supaya jelas. Kalau dia tergabung di kelas tinggi, kita masukkan ke kelas tinggi. Dan kemudian setelah kita susun nanti mana kira-kira yang lebih padatnya kita turunkan dia yang gabungan tadi. Sehingganya pas baginya nanti antar kelas rendah dan kelas tinggi. Kita laksanakan itu besok insya Allah. Jadi hari ini harus siap undangannya, dan kepada Bapak penjaga nanti itu mohon bantuan menyebarkan undangan ini ke wali murid kita. Karena di tugas di undangan itu nanti harus langsung tertera nama orang tua. Sehingganya dia baca jam berapa dia. Jadi jamnya itu kita buat nanti dengan tulisan tangan. Supaya kita bisa perbanyak undangan ini kosong dulu. Hari, tanggal kita paskan, tempat kita paskan, jamnya kita tulis dengan tangan nanti. Jadi contoh si Badu, wali murid kelas 1, kelas rendah, maka dia masuk jam 8 sampai jam 10. Nah, si Ani umpamanya, wali murid kelas tinggi, masuk dari jam 10 sampai jam 12. Jadi kita tugas di sekolah sesuai dengan jam dinas kita. Tidak ada perbedaan. Mulai 7:30 sudah standby kita di sekolah kita. Seluruh protokol kesehatan sudah ada tersedia di sekolah kita. Jadi kepada Bapak penjaga, pagi itu kita sudah mulai dinas kembali. Bendera kita tolong kita naikkan. Persiapkan sekolah kita. Dan kemudian nanti
Pak penjaga kalau tidak mampu sendiri membersihkan teras karena guru kita nanti akan bekerja di bidangnya pula, boleh dibantu dari luar. Kita tambah honornya, kita berikan gaji hariannya. Sehingga sekolah kita dalam 2 hari ini sudah bentuk steril. Tidak seperti sekolah yang kita tinggalkan selama 2 minggu ini. Jadi lantai itu harus kita pel, bersih, steril dia. Menggunakan seperti yang kita laksanakan sebelum libur kemarin. Tuh, dan kemudian itu kolam hias kita itu. Besok itu di wali murid akan saya sampaikan. Kolam itu kita buat untuk hiasan sekolah, bukan tempat objek wisata masyarakat. Kemarin itu kepala sekolah yang turun tangan langsung membersihkan. Saya tunggu-tunggu Pak penjaga tidak datang-datang. Honornya pun saya tahan bulan itu bukan karena tidak mau diberikan. Namun menunggu kedatangan Pak penjaga sampai kapan dia, sampai libur pun tidak datang. Kita sudah dinas di saat itu. Jadi Bapak, saya lebih baik tatap muka menyampaikan daripada di belakang Bapak. Jadi kita tidak mau kegiatan yang kita laksanakan, amanah yang saya terima dari pemerintah menjadi fitnah kepada saya selaku pribadi. Ingin saya ini adalah menjadi manfaat, ingin saya menjadi tambahan amal bagi saya. Kalau akan bicara-bicara hondo di belakang-belakang Bapak dan Ibu, itu nanti akan menjadi fitnah bagi saya. Jadi nanti karena Bapak penjaga barangkali tidak mampu menepis anak remaja kita hadir di sekolah, itu nanti melalui forum sekolah saya sampaikan. Karena betapa jeleknya sekolah kita. Hari ini kalau ada yang berkunjung betapa jeleknya sekolah kita, terlihat di kolam itu sudah saya keringkan sebelum libur. Dan sekarang bertaburan di sana puntung-puntung rokok. Kalau memang anak remaja kita tidak mau terlarang dari hal sedemikian, tentu saya selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab atas sekolah kita yang diberi amanah, bisa pula nanti bekerja sama dengan pihak atasan saya. Karena saya didudukkan di sini atas perintah pemerintah daerah. Bukan saya dituntut bekerja sendiri. Bapak dan Ibu sebagai rekan saya bekerja, dan kemudian saya bekerja dengan melalui atasan dan jajaran dinas pendidikan. Secara tertulis sudah saya buat di dinding. Barangkali bisa dibaca di sana. Jadi bukan maksud saya jelek. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ketegasan saya bukan karena egois saya. Ketegasan saya demi kampung halaman kita. Kalau dipikir-pikirkan, saya berada di meja ini hari ini berbeda dengan Bapak dan Ibu yang di hadapan saya. Bapak dan Ibu berada di sini tugas dan juga sekaligus kampung halaman kita. Saya berada di sini karena tugas, hanya sebatas SK. Namun Bapak dan Ibu, entah rasa saya sendiri, itu Bapak dan Ibu dan masyarakatlah yang menilai lebih dari kampung halaman saya buat. Sekolah saya banding-bandingkan, sekolah yang tempat saya tugas dan sekolah yang ada di kampung halaman saya. Pulang saya sekali-sekali ke kampung halaman saya, begitu gersangnya. Dan saya coba di sekolah ini menjadikan sekolah yang bersemi. Mari kita dorong. Kalau itu memang kebenaran yang saya laksanakan, tolong didorong sebaik-baiknya. Namun kalau itu kesalahan yang saya buat, mohon tegur dengan secepatnya.
Jangan sampai tugas ini menjadi dosa belaka bagi kita. Jadi Bapak dan Ibu, saya kembali mengetuk perasaan kita. Bukan memaksakan kehendak, bukan memaksakan tugas, mengetuk perasaan kita. Sejauh mana kita memberikan tenaga dan pikiran kita ke sekolah, dan sejauh mana pula sekolah itu memberikan kepada kita. Saya tidak beda-bedakan Bapak dan Ibu antara honor, PNS, guru sertifikasi, yang tidak sertifikasi. Bayangkan, mari tundukkan kepala kita, hadapkan mata kepala kita ke batin kita itu. Sudah sebandingkah? Coba kita lihat masyarakat kita, karena kita di sini. Kita walaupun hal yang sedikit, dengan senang kita, dengan ketawa kita. Nah, jadi harapan kami sampaikan di awal ini supaya kita secara ikhlas bekerja. Bukan kami memaksakan. Kalau pekerjaan itu yang rasa terpaksa, pasti sekali lagi kami katakan, pasti tidak akan menimbulkan hasil yang baik. Namun kalau pekerjaan itu kita laksanakan dengan ikhlas, bentuknya pasti nanti akan baik. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, kami bukan menggurui. Kami tahu yang sebahagian barangkali usia memang jauh di atas kami, namun ini adalah tugas. Kami sampaikan seputaran aturan yang ada di pemerintahan kita. Jangan sampai kita itu dihukum oleh pihak yang berwenang karena kelalaian kita. Karena kelalaian kita. Jadi itu makanya kita dibawa dulu kepada diri kita. Sudah benarkah saya? Kalau memang kita sudah merasa benar, itulah nanti yang akan kita laporkan pertanggungjawaban kita kepada pemerintah. Namun kalau memang itu tidak benar, akan kita benarkan kepada pihak pemerintah. Jauh-jauh pun mungkin pucat kita, muka kita sudah pucat. Tapi kalau kebenaran itu yang akan kita laporkan, akan berseri-serilah kita. Jadi harapan saya, mari kita sama-sama berseri-seri menghadapi apapun tuntutan pada saat ini. Tidak ada satupun kita yang mau. Kalau dibawa dengan keadaan sekarang, tidak ada satupun kita yang mau. Namun ini adalah keadaan. Mengantisipasi kita. Jangan kita berprasangka buruk kepada pemerintah. Walaupun tidak ada penyakit yang sedemikian di daerah kita, kenapa kita masih diliburkan? Itu adalah kewaspadaan pemerintah. Andai kata terjadi, bagaimana kita? Jadi ini adalah sebagai jaga-jaga kita. Jadi mari kita ikuti tatanan ini dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon maaf. Pagi ini Bapak dan Ibu sebelum bekerja kami kumpulkan. Jadi besok kami harap jam 7:30 itu kita sudah hadir di sekolah kita. Artinya kalau biasanya kita 7.20 anak-anak sudah berkumpul di halaman. Mari kita anggap ini anak-anak itu sudah kita kumpulkan jam 7.20 itu, walaupun mereka berada di rumah masing-masing. Makanya sebentar lagi buku kontrol siswa akan saya lemparkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Itu sudah saya kirim ke grup kita, buku kontrol itu.
itulah yang akan kita gunakan. Mohon nanti kepada operator untuk memprintnya, dan sebentar lagi kita perbanyak. Itu anak diberikan 1 per anak. Jadi Bapak dan Ibu tidak menulis lagi di buku seperti biasa. Yang kemarin kita laksanakan sebelum COVID, agenda siswa itu atau buku siswa itu dengan buku tulis biasa. Ini nanti kita print out. Di buku kontrol itu sudah ada keadaan siswa, sehat atau sakitnya. Mereka centang itu nanti setiap hari mereka atau orang tua yang mengantar tugas ke sekolah itu membawa buku centang itu, dan kemudian di akhirnya nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi setiap hari nanti atau berapapun modelnya nanti antar jemput tugas ini, di sana diparap orang tua dan guru. Artinya apa? Gunanya apa? Kalau yang dahulu kita melaksanakan share lokasi, sekarang siswa itu kita anggap itu share lokasinya. Kita ingin mengetahui sejauh mana sifat dan kondisi anak di rumah. Sebagaimana di SOP nanti kita tuangkan adalah karakter. Nah, di sana sudah tergambar karakter siswa. Mulai sholatnya, mulai ibadahnya, membantu orang tuanya, apa yang ia kerjakan seputaran COVID. Karena dia tidak sekolah, tidak mandi-mandi 3 hari. Ada itu anak kita. Kalau setiap hari di sekolah, kita tanya setiap pagi. Kita tanya dia setiap pagi, siapa yang mandi? Siapa yang sholat tadi subuh? Sekarang dia berada di rumah. Bisakah Bapak Ibu tahu anak kita itu melaksanakan apa? Dengan buku kontrol inilah nanti. Melaksanakan mandi 2 kali sehari, ya atau tidak, dia checklist di sana, diparap orang tuanya. Soal dusta atau tidaknya nanti itu tergantung orang tua lagi. Nah, jadi sebentar lagi kita print out itu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itu kita samakan antar kelas dan antar guru bidang studi. Jadi di buku kontrol itu nanti kita mudah membuat persentase kehadiran, dan kemudian tugas kita di akhirnya nanti apabila ini sudah berakhir sesuai dengan surat edaran dinas pendidikan, maka majelis guru merekap buku kontrol itu per individu. Artinya direkap nanti badu itu pada bulan ini berapa kali sholatnya, berapa kali ininya, berapa kali tertinggalnya, itu rekap nanti secara bersama. Sehingganya penilaian akhir nanti di akhir semester tidak ada lagi kekeliruan kita, dari mana datangnya sikap spiritual anak itu. Kami ambil dari buku kontrol siswa. Jadi mari kita persiapkan sematang mungkin. Karena akan banyak pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Itu tidak bisa kita pungkiri, akan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Karena anak tidak seperti biasa belajar dengan kita. Yang barangkali tugasnya dikerjakan oleh kakaknya di rumah, yang barangkali tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya. Tapi kalau secara nilai angka-angka tentu bisa ia capai. Nah, nanti akan kita simpulkan setelah ini menjadi normal kita di sekolah kita. Yang penting kita bekerja dulu, persiapkan secara administrasi kita. Dan kemudian Bapak dan Ibu, kepada tugas kita masing-masing dari guru tadi barangkali sudah tahu semuanya dari kelompok kerja pada hari Sabtu. Yang harus dalam minggu ini SOP kita sudah duduk, dan yang kedua kurikulum kita harus kita dudukkan, karena di minggu kelima paling lambat kurikulum yang berbasis COVID, penggabungan kurikulum lama dengan COVID yang kita rasakan pada saat sekarang harus tergambar di kurikulum itu paling lambat minggu kelima sudah kami antarkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dan kemudian kepada bendahara juga kemarin sudah dipanggil workshop dan juga operator. Walaupun workshop kita itu sangat padat, namun kita ambil intisari daripada workshop itu. Tugas kita apa di sekolah ini di bidang masing-masing. Keuangan sekolah, mari kita manage dengan baik. Karena kami selaku kepala sekolah